Hello, welcome back to my channel. Hari ini aku excited banget untuk share bangunan bersejarah di negara Rusia dan Ukraina. Oke, langsung aja. Yang pertama, ada Katedral Saint Basil di Moskow, Rusia. Apa sih yang membuat Saint Basil begitu unik adalah bagaimana ia memiliki arsitektur Moskow yang penuh warna. Jadi, Katedral Saint Basil ini adalah gereja, museum, dan ikon arsitektur di Moskow. Secara resmi disebut Gereja Syafaat Maha Kudus Theotokos, juga dikenal sebagai Gereja Vasili yang diberkati atau Katedral Pokrovsky. Bangunan yang terletak di lapangan merah Moskow ini dibangun pada abad ke-16 sebagai Gereja Ortodoks Rusia. Berdiri di ketinggian 156 kaki, Saint Basil adalah gedung tertinggi di ibu kota sampai tahun 1600, di mana Ivan the Great Bell Tower mengenalinya. Bangunan pertama dikenal sebagai Gereja Trinity, memiliki 9 kubah berwarna-warni, ada 2 menara dan 10 kapel. Kapel-kapel itu disekularisasi pada tahun 1929, tetapi kembali beroperasi pada tahun 1997 setelah pembubaran Uni Soviet. Nah, lanjut ke sejarah Katedral Saint Basil. Ivan the Terrible Tsar pertama Rusia atau cucu dari Ivan the Great memerintahkan pembangunan katedral untuk mengenang kemenangannya atas penaklukan Kazan dan Astrakhan. Saint Basil dibangun dari tahun 1555 sampai 1561. Sejarawan arsitektur sering menyebut bahwa Ivan Varna dan Postnik Yakovlev sebagai arsitek dan pembangun gereja terkenal ini. Namun, satu legenda menyatakan bahwa arsitek Italia lah yang merancang katedral ini, dan Tsar Ivan IV yang murka membutakan mereka sehingga mereka tidak dapat meniru desainnya. Nama katedralnya adalah Vasili atau Basil yang terberkati, seorang santo ortodoks Rusia yang dikenal sebagai orang bodoh dan suci karena mencuri dari uang kikir untuk diberikan kepada orang miskin. Basil dimakamkan di katedral pada tahun 1577. Sejarawan juga mengatakan bahwa warna asli dari gereja katedral ini adalah warna putih, agar sesuai dengan batu Kremlin dan kubahnya berwarna emas. Terinspirasi oleh ayat-ayat dalam kitab Wahyu, warna-warna cerah dilukiskan di bentuk kubahnya pada abad ke-17 memberikan bangunan itu tampilan khas di lapangan merah. Nah, ada kebakaran jadi merusak katedral pada tahun 1737 dan bangunan tersebut diperbaiki selama sebagian besar di abad ke-18. Rumah ibadah yang dihormati disekularisasi pada tahun 1929 setelah disita oleh negara selama revolusi Bolshevik. Kemudian di abad ke-20, Joseph Stalin ingin membangun kembali ibu kota, mengancam keberadaan Saint Basil. Arsitek seperti Pyotr Baranovsky melawan balik rencana pembongkaran katedral oleh Stalin. Baranovsky masuk penjara tetapi bangunan katedralnya selamat. Saat ini katedral beroperasi sebagai museum dengan tur umum atau pribadi, meskipun kebaktian gereja masih berlangsung secara tidak teratur. Pada tahun 1990, gereja bersama dengan Kremlin dan lapangan merah dinobatkan sebagai situs warisan dunia dari UNESCO. Oke, kita lihat dari gaya katedral Saint Basil ini ya. Gaya arsitekturnya itu sangat unik, kontras dengan karya-karya lain dari tradisi Maskowi dan Bizantium. Nah, muncul gereja-gereja kayu vernakuler di Rusia membuat beberapa sejarawan arsitektur percaya bahwa Saint Basil adalah campuran dari desain tersebut dengan motif Bizantium dan bahkan ada gaya Asianya. Arsitek Italia yang bekerja di Moskow sekitar waktu pembangunan gereja, pengungsi Yunani juga bermukim di ibu kota pada masa itu. Jadi sebenarnya arsitektur katedral Saint Basil ini merupakan perpaduan dari berbagai macam gaya dan budaya. Sementara asal-usul desainnya diperdebatkan, Katedral Saint Basil mempunyai prestasi arsitektur yang luar biasa yang menandai puncak arsitektur nasional di Rusia. Oke, itu dia yang aku bisa share tentang Katedral Saint Basil di Rusia, dan aku sangat menyukai gaya arsitekturnya, mencolok, terus warnanya juga pokoknya ikonik banget kayak gitu. Nah, lanjut ke Katedral Santa Sofia di Kiev, Ukraina. Nah, ini sama-sama katedral juga ya, cuma apa sih yang berbeda dari katedral di Moskow, Rusia, dan katedral di Kiev, Ukraina? Katedral Saint Sofia di Kiev, Ukraina adalah monumen karya arsitektur, lukisan, dan mozaik pada abad ke-11. Katedral ini dinamai Hagia Sophia
dan sebagai kuil utama negara, mempunyai peran sebagai pusat spiritual, politik, dan budaya. Tidak diketahui secara pasti siapa yang mendirikan katedral karena ada dua versi, yaitu menurut Primary Chronicle, pendiri katedral adalah Duke Yaroslav the Wise of Kiev yang membangun katedral pada 1037 setelah kemenangan yang menentukan atas Pechenegs. Sumber lain menyatakan bahwa katedral didirikan oleh Vladimir Agung pada tahun 1011. Setelah penelitian prasasti dinding di dalam katedral, sejarawan berasumsi bahwa ada kemungkinan fondasi katedral diletakkan pada tahun 1011. Yang kedua teori ini sebenarnya diterima oleh pemerintah Ukraina maupun dari UNESCO. Meskipun kita tidak tahu nama arsiteknya siapa, dibangunnya kapan, pastinya kita dapat berasumsi bahwa ini dibangun oleh master Kekaisaran Bizantium. Mereka menerapkan fitur yang cukup umum dari arsitektur Bizantium di dalam katedral tersebut. Di antaranya adalah ada jumlah kubah bentuknya, terus peningkatan jumlah dan bentuk piramida yang berbeda, disproporsi antara lebar dan panjang dari bentuk katedral itu, dan untuk ketinggiannya juga. Katedral ini dibangun dari batu alam besar, granit, dan mawar dalam kuarsit dalam teknik Bizantium dari pasangan batu-batu campuran. Sebagai akibatnya ada tekstur yang berbeda dibuat di permukaan. Jadi fasad gerejanya itu ada yang diplaster dan ada yang tidak diplaster. Jadi ada batu yang tetap terekspos kayak gitu. Jadi hari ini kita bisa masih melihat kalau kita ke sana itu ada batu asli di beberapa bagian katedral yang tidak diplaster. Jadi kita masih bisa lihat, masih kita bisa rasakan, oh ini asli. Awalnya katedral Saint Sophia adalah gereja yang berkubah silang dengan 13 kubah. Kubah tinggi tengah kuil dengan gaya Bizantium dibangun untuk mengingat Kristus kepala gereja. 12 kubah katedral lainnya dikaitkan dengan para rasul. Lengkungan katedral mewakili gerbang surgawi yang mewakili orang-orang untuk memasuki tempat yang sakral ini. Nah, pada abad ke-17, Petro Mohila dan Ivan Nazeva mendanai rekonstruksi katedral dan secara menyeluruh membangun kembali bagian atas Saint Sophia. Untuk pekerjaan ini, seorang arsitek Italia, Ottaviano Mancini, diundang. Juga untuk seluruh ansambel bangunan di sekitar Saint Sophia juga dibangun. Bangunan katedral ini adalah rekonstruksi dan konstruksi di sekitarnya sehingga memiliki ciri khas barok Cossacks. So itu dia Saint Cathedral di Sofia, Kiev, Ukraina, dan dua-duanya menurut aku sangat menarik untuk karena dua-duanya sama-sama menjadi situs warisan dunia gitu kan, dan menurut aku pembangunan mereka itu lebih dari 1000 tahun lamanya loh kayak gitu, dan sampai sekarang masih berdiri kokoh. Dengan adanya bangunan bersejarah itu banyak sejarah di dalamnya yang bisa kita ambil dan jadi saksi bisu aja gitu loh selama perjuangan bagaimana Rusia terus dulunya Uni Soviet, dan sekarang seperti yang kita tahu kedua negara ini sedang memiliki masalah, dan aku harap masalahnya segera diselesaikan kayak gitu, gak berlarut-larut, gak banyak memakan korban sehingga kayak bangunan-bangunan bersejarahnya gak rusak kayak gitu. Ya sekian aja dari video aku kali ini, semoga bisa membantu menambah ilmu pengetahuan kayak gitu. So maaf kalau banyak salah. Thank you for watching. Bye.